warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Farah Putra Nanta Buboranda, NIM 040202000548, kelas B8. Saya akan menjelaskan tindak lanjut mahasiswa dalam materi asas hukum. Yang pertama, fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Yang kedua, 10 asas hukum, yaitu yang pertama 1. Asas ergo omnes. Asas ergo omnes adalah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap keputusan pengadilan adalah sifatnya mengikat. Yang kedua, asas ultimum remedium. Asas ini menegaskan bahwa suatu proses pengadilan merupakan proses akhir. Maksud dari itu adalah dalam hal ini suatu perkara sebaiknya diselesaikan dengan hukum-hukum lainnya. Contoh, dalam hukum administrasi atau musyawarah mufakat sebelum kemudian melakukan proses hukum di pengadilan. Jadi mengutamakan dulu dalam proses penyelesaian di luar proses pengadilan. Yang ketiga, asas eideren word the wet canon. Asas ini adalah menegaskan tentang setiap orang dianggap mengetahui hukum. Apabila suatu perundang-undangan telah dilembarnegarakan oleh negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh masyarakat. Yang keempat, asas lex niminem corgit et impossibilia. Asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu tidak memaksa setiap orang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena sifatnya undang-undang hal yang pasti, maka terhadap seseorang tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya yang tidak mungkin atau belum diatur oleh undang-undang tersebut. Yang kelima, asas nullum crimen nulla poena sine lege. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada kejahatan tanpa perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat itu dianggap sebagai suatu kejahatan apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kejahatan tersebut. Yang keenam, asas nemo plus juris transfer potes quam ipse habet. Asas ini adalah tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki. Jadi asas ini menegaskan bahwa seseorang itu tidak dapat mengalihkan lebih banyak haknya. Artinya apa yang ada padanya tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Yang ketujuh, asas opinio necessitatis. Asas ini menegaskan bahwa keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan. Dalam contoh, hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah sebuah keyakinan. Jadi hakim itu harus meyakini setiap peristiwa yang terjadi seseorang tersebut bahwa yakin terhadap unsur-unsur yang terpenuhi. Yang kedelapan, asas qui quid est in territorio etiam est de territorio. Asas ini adalah asas hukum internasional yang mengatakan bahwa apa yang ada berada dalam batas-batas wilayah tunduk pada hukum negara tersebut. Yang kesembilan, asas testimonium de auditu, yaitu kesaksian dapat didengar dari orang lain. Dari orang lain. Jadi, dalam hal itu kesaksian dapat mendengarkan terhadap kesaksian bagi orang lain juga. Dalam hal ini saksi itu adalah orang yang mengetahui secara pasti terhadap suatu peristiwa. Yang ke-10, asas jur cogen. Asas ini adalah sebuah norma memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Jadi ketika suatu perundang-undangan dalam pasal-pasalnya mengatur suatu norma-norma yang memiliki suatu nilai keutamaan, maka dibanding dengan norma-norma lainnya. Sekian penjelasan dari tindak lanjut mahasiswa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.